Wah bu, doyan nih susu kental manis. Oh, bukan dok, buat anak saya. Anaknya umur 2 tahun. Gemuk banget memang kan. Hah? 2 tahun susu kental manis bu. Bagaimana ceritanya kan? Oh, bukan 2 tahun dok. Dari lahir sudah saya kasih susu kental manis. Wow. Nah, kalau misalkan nih ada mams yang nonton yang mengalami kondisi yang sama, ternyata plasentanya di bawah, terus kan dia nggak tahu nih lengket atau enggak, terus dia pas nonton ini nih jadi pengen kontrol nih ke dokter kandungan nih. Nah, kira-kira sebenarnya apa sih kiat-kiat yang harus dia kerjakan? Halo, dengan saya Dr. Yoga Yandika. Baik lagi nih kita di The Primes, kita akan bahas materi tentang kejadian aneh apa sih selama kita praktek. Kira-kira apa nih kejadiannya? Nah, buat tahu nih, kita undang nih narasumber. Kebetulan saya moderator, bukan narasumber. Sebelah saya nih ada dokter. Halo, saya Willy, dokter spesialis anak. Halo, saya Dila, dokter Objin. Halo, saya Viana, dokter anestesi. Nah, kita akan mulai nih. Kita bahas kejadian aneh apa sih yang terjadi saat kita praktek. Nah, pertanyaan pertamanya mungkin biar lebih enak, dokter Willy dulu kali ya. Nah, Saya dulu ya. ya. Paling yang nggak aneh sih, cuman mungkin hal baru ya yang saya tahu juga. Oke, apa Karena tuh? di Medan tuh kan, waktu itu saya nanya, ini anaknya gede nih, gemuk ya, padat lah berisi gitu kan. Ini lagi di Medan nih dok. Di Medan nih kan. Terus wah ini gemuk, sekal, lucu gitu kan. Terus saya lihat si ibunya ada satu di kan kalau dirawat begitu kan. Biasanya kan mereka suka kalau misalnya kita lah sebagai pasien kita suka bawa makanan atau cemilan gitu ya. Oke. Di meja sebelahnya kan. Terus saya lihat ada roti, ada susu kental manis, ada coklat apa gitu kan. Banyak bawa Ya kan? bahan perang. Ya, terus tapi yang banyak di situ susu kental manis. Jadi saya, oh mungkin ini ibunya suka sekali dengan susu kental manis gitu kan. Oke. Nah, ini ada hubungannya juga dengan materi kita sebelumnya nih kayaknya SKM nih. Wah, Jadi bagus juga nih. jadi waktu saya tanya, kadang-kadang nyeletuk aja gitu ya kan kita pas visit ya. Wah bu, doyan nih susu kental manis. Oh, bukan dok, buat anak saya. Anaknya umur 2 tahun. Gemuk banget memang kan. Oke. 2 tahun susu kental manis bu. Bagaimana ceritanya kan? Oh, bukan 2 tahun dok. Dari lahir sudah saya kasih susu kental manis. Wih. Jadi saya juga kaget. Susu kental manisnya ini dari lahir bekasnya nggak ASI. Nggak, saya tradisi saya susu kental manisnya saya kasih dari anak pertama itu ada anak ketiga. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga saya kasih susu kental manis dari lahir. Oh, jadi bukan sufor dong? Bukan. Oh, Jadi oke. mereka berpahaman, berpikiran bahwa susu kental manis itu bisa menggantikan susu gitu. Bukan susu yang diformulasikan. Jadi susu kental manis itu sebagai ini. Ya gemuk, jadi lebih ke arah obesitas ya karena tinggi banget kalorinya kan di situ kan. Jadi di situ saya agak takjub karena itu baru pertama saya dengerin ada orang tua memang ngasih susu kental manis untuk anaknya gitu. Tapi dok nih ya, saya lebih takjub lagi dok. Tadi dokter bilang anaknya dari usia kecil ya, dari lahir malah ya. Itu memang kejadian aneh. Kenapa? Kok nggak ada masalah sama pencernaannya ya? Ya, Sementara Justru ini- nasiban kali ya, kadang kan kalau yang suka bikin masalah itu kan di area osmotik ya dok ya. Kalau untuk Iya. susu kental manis kan kalori ketinggian. Iya. Mungkin mereka sendiri karena sudah tradisi ya, jadi tahu mungkin berapa sendok kah untuk dibuat di susunya gitu loh. Oh dia. Jadi Sesuaikan ya dok ya, tapi kalau kita periksa mungkin zat besinya mungkin rendah. Ya. Waktu kita cek darah memang kan anak 2 tahun kan kita nggak tahu apakah memang dia anemia atau tidak. Memang agak sedikit anemia gitu. Mungkin dari situnya aja gitu kan. Cuman dari perkembangannya ya biasa, normal, tapi obesitas memang. Ya. Dari anak pertama, kedua, ketiga saya tanya, nggak ada masalah? Nggak ada, udah gede-gede. Waduh. Normal aja gitu, udah jalan, udah sekolah gitu, nggak ada persoalan. Tapi nggak tahu lah ya, mungkin apakah itu kan kita nggak ikutin dari awal. Apakah kapasitasnya yang mungkin kalau dikasih susu formula dan ASI susu formula yang normal lah gitu secara normalnya, mungkin kapasitasnya bisa ke angka 10 gitu loh. Iya. Ini mungkin kapasitasnya mungkin di angka 7 atau 8, tapi kan normal masih normal begitu. Iya. Kita nggak ikutin gitu kan, dok. Jadi nggak kita teliti atau kita nggak ikut kan. Cuman kapasitasnya apakah sampai ke taraf maksimumnya kita nggak tahu nih.
Tapi secara umum ya memang normal, cenderung tiga-tiganya memang obesitas. Iya. Itu sendiri jadi pokok masalah sebenarnya untuk si anak itu di kemudian hari begitu. Nah sebenarnya nih buat yang nonton nih kan agak bingung juga nih kalau yang baru ngikutin channel kita nih kan sebenarnya kan ada susu, ada ASI, ada sufor, Ada kental atau manis. kental manis. Ya. Nah sebenarnya kental manis ini ada gizinya nggak sih dok? Kenapa jadi kita bilang suatu hal yang aneh? Jangan-jangan nggak ada gizinya sama sekali. Ya, kalau susu kental manis, memang susunya sih dihilangin karena kandungan susu dan whey-nya itu susunya itu sendiri kecil banget gitu loh. Oke, Iya. jadi protein dan lemaknya kecil. Kecil banget. Ada sih katakan ada, makanya dari awal mereka berani pakai nama susu kental manis begitu ya, produsennya begitu kan. Cuman karena dari segi manfaatnya tidak seperti susu, ya susunya dihilangin begitu. Tapi kandungannya sendiri kan awalnya kan dari susu evaporasi begitu. Ada sih, jadi anak itu tumbuh aja begitu, besar juga. Tapi karena kadar gulanya tinggi, Kadar gula jadi dia tinggi, ya jadi besar sekali. sedangkan protein yang kita mau kan susu itu kan susu, kita mau yang proteinnya begitu. Iya. Daripada gulanya, laktosanya kan dan lain-lain kan. Ini justru bukan hanya laktosa, mereka nambahin mungkin gula gitu. Jadi kandungan proteinnya rendah. Mungkin anak itu daya tahan tubuhnya rendah. Iya. Makanya kan kemarin Pas jerawat ya. jerawat gitu kan. Iya. Mungkin aja, tapi nggak tahu ya. Bisa juga kan gitu Iya, kan. bisa juga. Daya tahan tubuh rendah. Mungkin anemianya berhubungan ke situ yang kemarin saya Iya. ketemu gitu kan. Ya dari segi obesitasnya kita takut untuk metabolic syndrome di kemudian hari. Dan mungkin dari pola makannya jadi cenderung suka yang manis-manis gini. Ini kan suatu masalah lain gitu Bukan nggak mungkin umur belasan bisa-bisa udah Jadi resisten diabetes. insulin mungkin bisa Diabetes. resistensi. Itu kan tergantung dari pola makan, dari pola aktivitas begitu kan. Ya seperti itu sih. Jadi jangan ketukar bahwa susu kental manis itu boleh. Apakah boleh? Jawabannya nggak boleh gitu loh. Iya. Cuman ada aja memang ya ini makanya kan bahas kasus aneh nih kan. Iya. Ya itu aneh sih memang menurut saya. Nah, jadi gitu. titipannya kalau Tapi bisa nyata. SKM jangan dikasih ya kan? Jangan Iya. lah. Jangan Kalau dibiasain gitu ya, no? Saya kira untuk orang tua kan saya tanya, wah doyan nih susu kental manis ya buat roti. Dia kan pelengkap makanan ya, Iya. jadi memberikan rasa yang lebih enak Lebih gitu. gurih, lebih enak. Ya, jadi untuk topping lebih ke topping ya kemarin Iya, ada bahasanya lebih ke topping. topping dia kan, bukan gantiin susu itu. Iya. Ya mungkin gitu ya. Iya, kasusnya bagus banget nih. Aneh Sama ya. kasus dokter Giling. Sangat aneh nih. Aneh Baru, ya. Aneh baru tapi saya juga apa? baru dengar nih. Saya juga dengar. Nah, saya juga baru dari dengar. bayi Ada- masalahnya ada dong. anak dapat susu kental manis dari bayi. Iya. Gitu. Nah, kita lanjut ke kasus aneh yang berikutnya. Kasus dokter dokter Dila gimana? Nah, kalau saya mungkin bukan kasus yang aneh gimana ya, tapi buat saya sih kasusnya khusus gitu. Wah, Jarang terjadi. ya Jadi aneh khusus. Khusus tapi aneh. Gimana ceritanya? Kita dengerin dulu, kita dengerin. oke, dulu saya pernah bertugas di rumah sakit RSUD lah di salah satu daerah di Jawa Barat. Saya menemukan kasus seorang ibu muda nih usia kurang lebih 20 tahun lah. Jadi Oke. dia hamil anak pertama, datang tuh sudah perdarahan banyak kan. Perdarahan banyak waktu itu jadinya sih saat datang sih udah tidak tolong ya. Waktu itu hamil sekitar cukup bulan lah. Dalam keadaan perdarahan banyak ya waktu itu yang dilakukan kan seksual cesarea emergency ya, SC emergency. Nah ketika dilakukan seksual cesarea itu kondisi HB-nya itu udah tinggal sekitar, udah banyak lah turunnya sekitar 6 atau 7. Oh, rendah ya. Ya. Jadi kalau dari ceritanya sih ini hamil anak pertama. Oke, anak pertama. Kemudian dia Usia masih 20 tahun. muda, istilahnya belum pernah hamil kan sebelumnya, belum ada istilahnya risiko rendah lah untuk terjadi Suatu kelainan dalam kelainan kehamilan. yang seperti ini ya, plasentanya di bawah. Oh, plasenta di kemudian- bawah. Ya, plasentanya nutup, kemudian pada saat melahirkan plasenta juga agak lengket gitu. Jadi Masih tersisa iya, gitu ya, masih dok? nyisa. iya, sulit gitu untuk melahirkan plasenta. Waktu itu sampai terpikir apa harus diangkat rahimnya kan, tapi kasihan ya. Dia masih muda, anaknya juga yang ada juga sudah tidak ada Sudah tidak gitu ada. ya. Waktu itu saya coba untuk lakukan tindakan penjahitan kompresi lah
compression sutur gitu untuk buat menghentikan pendarahan pendarahannya gitu. Cuman yang mungkin yang bikin aneh buat saya adalah kasus ini sebenarnya faktor risiko rendah nih. Saya masih sampai sekarang belum ngerti nih kenapa pasien ini bisa terjadi kejadian kayak begitu. Kenapa plasentanya di bawah dan lengket. Tapi kalau informasi dari yang saya dapat dari mungkin perawat di situ ya, dia tuh tinggal di daerah yang mungkin daerah yang miskin lah di Indonesia gitu. Jadi apakah mungkin ini ada hubungannya dengan sosioekonomi atau sosioekonomi atau tidak gitu. Tapi ya untungnya pasien itu istilahnya rahimnya bisa diselamatkan ya, kemudian dia bisa istilahnya selamat lah pulang gitu dalam kondisi yang baik gitu. Itu sih. Tapi sebenarnya kalau ini Dok, saya jadi penasaran nih. Untuk kasus seperti itu pada saat pemeriksaan rutin kehamilan gitu ya Dok, tiap trimester itu seperti itu sebenarnya udah bisa terdeteksi nggak sih Dok? Harusnya kalau makanya sebenarnya untuk pemeriksaan kehamilan itu kan disarankan untuk minimal ya 3 kali USG ya. 3 kali USG? Iya, minimal 3 kali. Selama 9 bulan? Iya, selama 9 bulan. Minimal? Dan istilahnya diperiksakan oleh tenaga kesehatan. Nah, kebetulan memang si ibu ini istilahnya dia tidak memeriksakan diri lah. Tidak rutin gitu. kontrol Ya, mungkin ada untuk kehamilannya. nggak tahu juga apa mungkin ada hubungan dengan kondisi geografis, jarak ya, atau kondisi sosioekonomi. Jadi datang itu udah dalam keadaan yang tidak baik lah gitu. Nah, kalau misalkan nih ada moms yang nonton yang mengalami kondisi yang sama, ternyata plasentanya di bawah, terus kan dia nggak tahu nih lengket atau enggak, terus dia pas nonton ini nih jadi pengen kontrol nih ke dokter kandungan nih. Nah, kira-kira sebenarnya apa sih kiat-kiat yang harus dia kerjakan? Ya, kalau kontrol ke dokter kandungan kan tujuannya untuk melihat kondisi bayi, kondisi plasenta ya, termasuk di mana sih letak plasentanya gitu, apakah aman atau tidak, kemudian cairan ketubannya bagus atau tidak, kan seperti itu. Apakah istilahnya secara umum kondisinya kehamilannya baik atau tidak. Kalaupun ada masalah misalnya kayak yang tadi ternyata plasentanya berimplantasi di bawah misalnya, ya mungkin yang harus diperhatikan adalah tanda-tanda bahaya ya. Tanda bahaya apa tuh Dok? Ya misalnya ada perdarahan flek yang tiba-tiba muncul. Nah, itu mungkin harus segera cari pertolongan. Jadi dengan kita mengatasi lebih dini, mungkin komplikasinya akan bisa kita minimalisasi gitu. Ya, jadi nggak usah terlalu worry, yang penting bawa kontrol dulu ya. Sehingga nanti dokter kandungan yang menentukan nih step-stepnya gitu kan Dok ya? Terus sama selama hamil ya sebaiknya nutrisinya juga harus baik ya, selain kontrol yang baik juga kontrol yang rutin, nutrisi tetap harus dijaga dengan baik supaya kondisi ibunya juga baik dan kondisi bayi juga sehat. Oke. Mungkin ada tambahan buat pertanyaan, kalau enggak kita lanjut nih. Kalau saya nih kan Dokter Yoga pengen lanjut nih. Iya, lanjut ke dokter. Ini tadi. Saya terakhir aja. Saya sebenarnya kalau dibilang kejadian aneh, saya kan dokter anestesi, biasanya ngikutin nih kasusnya kasus apa. Tapi tadi saya jadi tergerak nih pengen cerita juga terkait kayak kasus Dokter Dila nih. Mungkin kalau yang lain kapan-kapan ya. Yang lain. Nah, ini saya jadi ingat Dok, ini kejadiannya sekitar saya masih awal-awal lah jadi dokter anestesi tahun 2011 deh kalau nggak salah. Nah, itu dokter objin yang dapat pasien. Jadi ini ibu ini sama kehamilan anak pertama. Terus usianya saya kalau nggak salah waktu itu 22 tahun. Jadi ibunya gemuk, tapi hamilnya baru 7 bulan Dok. 7 bulan apa 7 bulan setengah gitu. Jadi dia kontrol karena peritonitis Dok. Perutnya sakit, jadi istilahnya peritonitis tuh tegang, tapi dia lagi hamil, tapi perutnya mulai sakit gitu. Nyerinya bukan nyeri kontraksi, tapi sakit. Di konsul dong, Sito, ini kayaknya kita harus laparotomi, buka gitu, kenapa. Taunya apa yang terjadi, setelah dibuka, sekalian kan bayi juga harus dikeluarkan. Kita lihat Dok, rahimnya bolong. Bolong, robek. Terus ditanya, kenapa robeknya gitu. Ternyata waktu dia hamil tuh Dok, kata Bu Bidan, pertama dia periksa bidan,
ini posisinya lintang gitu. aduh. Tapi salahnya dia bawa ke Paraji, dipijit berkali-kali, dipijit katanya, diputer. Itu baru kita ketahui setelah selesai operasi, kita tanya langsung ke pasien. Awal tuh kan udah kesakitan, nggak bisa ditanya, keluarganya juga nggak ada yang bisa jelasin ini kenapa, nggak juga bilang, nggak juga cerita. Ini karena dibawa ke Paraji, katanya diputer. Periksanya di mana? Sempat sih ke Bu Bidan gitu. Tapi ini kata saudara yang pinter. Saudara yang pinter. Ini harus dipijit nih, diputer gitu. Ya, biasa. Kan hasil setelah belum nyampe tadi kan ya dok ya, trimester ketiga itu baru masuk lah, trimester ketiga belum mateng lah itu bayi. Ternyata dia sakit perutnya, ya udah ada perdarahan. Alhamdulillah masih ketolong. Gitu. Ibunya? Masih ketolong. Bayinya masih bisa dok, bayinya alhamdulillah. Tapi saya nggak tahu, saya lupa waktu itu apakah di histerektomi atau gimana, karena kan saya lupa kejadiannya 2011 tuh. Udah bolong dok, pas kita buka tuh kayaknya diangkat deh rahimnya kalau saya nggak salah, tapi bayinya selamat. Itu udah bolong segitu si rahimnya tadi, uterusnya tadi bolong. Itu akibat kan pemikiran simple gitu ya, simple, udahlah diputar, bawa ke yang pinter gitu. Pinternya pinter tanda kutip, ya. bukan tenaga profesional yang seharusnya memberikan pelajaran bagus nih. Nah itu tadi ini pelajaran bagus nih buat yang nonton. Ya kalau bisa pertolongannya ke tenaga medis. Iya. Bukan Pak Raji. Dia udah benar. Pertama dia ke bidan udah benar. Tapi kenapa dia malah kembalinya ke Pak Raji yang kata keluarganya orang pinter. Saya tanya berapa kali ibu diurut? Lebih kayaknya 3 kali. Wah, kebayang dong gimana cara ngurutnya. Nah itu tadi itu sebenarnya amat sangat disayangkan ya dok, G1 harus di Kalau histerektomi. 7 bulan tuh sebenarnya kalau masih posisinya belum kepala di bawah nggak perlu khawatir dan nggak perlu buru-buru khawatir gitu. Tunggu aja sebenarnya. Dia bisa guling-guling lagi. Ya karena memang semakin besar kepala dia kan memang naturalnya dia akan mencari yang paling besar yaitu di daerah panggul. Gitu. Jadi dia harusnya muter, tunggu aja karena kita nggak sabaran untuk menunggu. Padahal tinggal ditunggu saja kalau 7 bulan ya. Kalau saya pikir sih mungkin bidannya bilang ditunggu dong. Tapi mungkin tadi karena bawa berita seperti ini ke keluarganya, wah lintang. Nggak apa-apa kita bawa ke orang yang pinter. Nah pinter tadi kita nggak tahu pinternya gimana. Nah kalau masalah, itu tadi kan bisa dibayangkan kenapa sampai bisa bolong, berarti dipaksa kan. Iya pasti ditarik gitu. Itu tuh dok saya kaget banget. Yang dakdik itu bukan dokter objinnya aja dok, anestesinya juga. Waduh. Karena perdarahannya lumayan masuk. Karena perdarahannya mantep. Jadi udah sempet perdarahan, jadi kan tegang perutnya gitu ya. Jadi kita tuh bukan indikasinya bukan hanya SC Sito gara-gara itu ya, karena perpantisnya tadi. Itu jadi aduh kok bisa gini ya diapain. Anaknya juga ada tuh. Anaknya pucat dokter 7 minggu. 7 bulan beratnya berapa? Iya dok. Kalau misalkan dengan misalkan 7 bulan gitu kan? Iya. Apakah dengan banyak jalan, apakah bisa turun lebih normal gitu loh kepalanya? Kalau masih belum posisi kepala di bawah, yang disarankan adalah posisinya sujud yang agak sedikit nungging dengan dada dan pipi nempel di lantai. Itu bisa bantu ya dok, merubah posisi si bayi ya. Itu membantu, gitu, ya agak sedikit sujud, yang agak sedikit nungging ya, karena dada sama pipinya. Jadi mungkin ketika mungkin kalau yang beragama Islam yang ketika sholat mungkin sujudnya agak lama gitu atau ya kapanpun sebenarnya bisa dilakukan kan posisi seperti itu membantu gitu. Jadi nggak perlu usah diputer-puter gitu ya dok. Senam hamil bantu mungkin dia nonton Jet Li kali ya membantu. Senam iya membantu. Jadi memang disarankan sih kalau memang ini ya ikutlah senam hamil ya, minimal dia dapat ilmunya yang benar ya. Iya. Jadi kalau sekarang kan informasi udah lebih ini ya dok, lebih terjangkau ya. Tapi nggak juga dok, dengan terjangkaunya banyak yang perlu disaring kali dok. Iya sih, betul. Jadi kadang pasien suka minta obatnya di Mbah Google. Maksud saya nggak pengennya ke Mbah Google. Informasi terlalu banyak jadinya. Jadi nyaringnya juga sulit gitu. Iya betul. Informasi justru. Karena itu. Pokoknya itu kan dah tiga nih. Saya terakhir dokter yoga. Iya. Giliran dokter yoga. Nanyain orang saya sendiri. Kalau saya sendiri nih dok, pengalaman kan kalau tadi kan ibu hamil, ini anak, terus dokter bagian yang proses operasinya. Iya. Kalau saya bayi aja deh.
Saya waktu itu pernah lahirin, pas bayinya lahir, kan biasa kan kita bayi nolong lahir, kita isap lendir segala macam. Kan saat bayi lahir kita lakukan pemeriksaan lengkap dari kepala, badan, tangan, kaki, anus, anus itu lubang pantat sama kelaminnya. Pas saya nemuin nih, saya bingung nih, kelaminnya laki atau perempuan? Gitu. Hermafrodit gitu ya dok? Iya, jadi nggak jelas dok. Jadi bentuknya ambigus. Istilahnya kalau bahasa medisnya namanya DSD, Disorder Sex Development. Jadi pas kita lihat ada bentuk kayak penis, bentuk nongolnya. Cuman si testisnya nggak jelas. Ini testis atau labia mayora pada perempuan gitu. Jadi pas yang susah ini kan kalau kita ngelihat ini laki-laki perempuan, ini jelasin ke orang tuanya gimana nih? Kita mau ngomong laki-laki atau mau ngomong perempuan gitu. Karena yang nongolnya ujung kayak pistolnya itu kelihatannya kayak penis. Iya. Jadi saya mau nggak mau ngomongnya laki-laki dulu. Iya. Gitu, bukan perempuan. Gitu. Sambil saya jelasin bahwa nih masih belum jelas nih kondisinya nih laki-laki atau perempuan. Gitu. Ternyata kan saya jelasin nih, kemungkinan nih kalau kita pengen tahu lahiriah dia laki-laki atau perempuan, kita harus periksa namanya kromosom. Iya. Dia kromosomnya kan kalau perempuan ada istilahnya XX, ada kalau laki-laki XY. Gitu. Selang berapa lama dia periksa, ternyata dugaan saya kebalik. Ternyata dia adalah XX, perempuan. Itu klitoris Gitu. mungkin ya. Jadi itu yang nongol itu ternyata bukan penis, klitoris. Gitu. Pas diperiksa testisnya nggak ada. Kan syarat pertama kan kromosom, terus yang kedua kan kita cari testisnya ada atau enggak. Gitu. Nah, sedangkan dia sudah terlanjur diperlakukan sebagai laki-laki. Cuman alhamdulillahnya untuk belum terlalu lama, baru sebulan 2 bulan ada ketahuan. Nah itu semenjak itu ya ternyata pemeriksaan lengkap pada bayi itu penting. Gitu. Jangan cuma meriksa cecet-cecet, cuman kita nggak ngeliat kelaminnya. Gitu. Itu pengalaman yang benar-benar sampai sekarang saya terimprint bahwa setiap meriksa saya harus meriksa penisnya. Ini laki-laki atau perempuan. Dan yang kita harus cari adalah testisnya berada di mana. Nah ini ya kalau menurut saya sih agak aneh karena lahir kalau misalkan dibilang dok emang nggak bisa bedain, nggak bisa. Kalau kita belajar namanya DSD, Disorder Sex Development, ada namanya stage untuk perkembangan kelamin tuh lebih miripnya ke arah laki-laki atau ke arah perempuan, namanya Prader-Willi. Gitu, Prader-Willi stage. Nanti kelihatan tuh dia lebih ke arah mana. Ini nggak jelas, dia ambigus, dia di tengah-tengah. Laki-laki nggak jelas banget, perempuan nggak jelas banget. Mungkin kalau dokter Willy bisa tambahin ada pengalaman gitu juga nggak dok? Pernah dok, sama begitu. Nah. Jadi kan kalau saya sendiri sih sama secara generalnya apa yang kelihatan gitu loh. Iya. Kita ngasih tahu, cuma kita bilang segerakanlah untuk periksa kromosom. Karena ini penting untuk mental si anak dibesarkan secara laki-laki atau perempuan gitu. Betul. Itu akan berpengaruh ke hormonal, ke mentalitinya, ke preferensinya gitu loh. Jadi penting sih, tapi dengan begitu ya memang kita agak hati-hati gitu kan. Tapi ke orang tuanya kadang saya suka ngomong ini laki-laki atau perempuan gitu kan. Terus terang kalau yang terlihat begitu memang waktu itu perempuan. Oke, ini Ya kan? beda nih perempuan. Sama, tapi ada nongol gitu. Ini iya apa enggak, iya apa enggak, iya apa enggak gitu kadang kan. Nanti kalau kita bilang perempuan tapi kita ndak kasih tahu informasi yang lebih lanjut ke orang tuanya, kasih anaknya gitu loh. Terus dia misalkan ya perempuan. ngomong-ngomong begitu memang kan ada di kita sendiri ada ya begitu ya, ada yang sampai udah gede baru ketahuan gitu. Iya. Maka dia Ada tuh Baru ini baru-baru. ada ini itu kan ya. suatu hal yang mungkin di kita biasa aja sih gitu ya. Tapi bagi yang merasakan terus terang pasti nggak akan nyaman. Iya. Loh, jati dirinya yang selama ini dia merasa Dia perempuan, laki-laki atau perempuan, ataunya laki. ternyata berubah gitu. Itu kan berubahnya ekstrim, lumayan ini ya, lumayan ya 180 derajat lah. gampangnya ya kita kalau ke toilet umum gitu loh. Toilet umum biasanya ngecek yang segitiganya bagaimana ya kan nggak nyaman, jadi itu kasihan si anaknya.
dan bagaimana mental si anaknya setelah proses perubahan itu. Berarti waktu bayi lahir, kalau kita ketemu case seperti itu gitu dong, itu edukasi buat orang tuanya penting banget ya. Penting. Jangan sampai kejadian, mungkin kan diantara teman-teman dokter ini mungkin saya paling senior ya. Iya. Di zaman saya dulu tuh ada majalah-majalah apa tuh, majalah-majalah berita-berita kayak gitu kan. Dalam satu malam dia berganti kelamin. Sebenarnya mungkin bukan seperti itu karena tadi tidak gitu. teredukasi ya kan. Betul. Setelah menikah dengan Tuan A, si nyonya ini berubah menjadi laki-laki. Padahal mungkin sebenarnya memang dia laki-laki. Itu ya kan? majalahnya Dr. Fiana, majalah Itu news apa majalah? Bukan, majalah itu dok, majalah fakta gitu. Kan ada kalau zaman dulu kan kita belum kenal internet ya dok. Saya masih SMP terpapar lah sama majalah-majalah begitu. Yang dulu aja ada gitu, sekarang juga ada dok yang terbaru, yang tiba-tiba dibilang jadi dari perempuan jadi laki-laki. Nah, itu kan sebenarnya kan proses yang penting sebenarnya pada saat lahir, pada saat kita sudah menemukan sesuatu yang ambigus atau yang tidak sesuai, nanti kita harus jelaskan step-stepnya. Orang tua juga harus dijelaskan bahwa keurgensiannya atau kedaruratan atau kecepatannya untuk segera dilakukan pemeriksaan itu ya nggak bisa secepat mungkin. Penting banget ya dok untuk banget. masa depan si anak ini penting nanti. sekali mungkin dari orang tua juga gitu loh. Orang tua juga kan setiap hari ngeliatin nih gitu kan. Kadang mungkin dari awalnya normal, kelihatannya biasa-biasa gitu loh. Sesuai perkembangannya kan dia pasti ada perubahan. Orang tuanya sendiri mungkin dengan adanya perubahan itu mungkin harusnya awas dengan lebih aware lah, lebih hati-hati gitu kan. Kok ada yang nggak gitu wajar, ini nggak lazim. Ya mungkin ditanyakan aja ke tenaga medisnya daripada ya udah ini gitu kan, jangan begitu. Karena kan yang tiap hari ketemu sama anak itu kan, dan yang tiap hari bersihin popoknya, gedein dia gitu kan, orang tuanya. Jadi orang tuanya juga harus lebih aware, jangan mungkin ganti popok ya udah ganti popok aja gitu. Tapi biasanya dok kalau yang kayak gitu tuh sebenarnya biasanya mereka udah tahu dok, cuman rata-rata bisa bisa mereka memang mengharapkan menjadi misalkan dia pengennya anaknya laki-laki, ternyata dia perempuan nih. Jadi di treat dengan laki-laki karena harapan dia seperti itu, bisa itu. Atau yang paling sering sih biaya dok. Pasti ini yang paling sulit nih kalau kita bilang masalah biaya. Nah itulah pentingnya sebenarnya orang tua yang mempunyai anak seperti itu, dia harus melek dengan informasi tentang asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan contohnya kalau zaman dulu misalkan ada Jamkesmas, atau Jamkesda, atau Askeskin, atau misalkan kalau sekarang BPJS. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, uruslah jaminan kesehatan yang bisa mempermudah untuk mencari pertolongan. Gitu. Karena rata-rata kalau misalkan ditanya, oh enggak dok, saya sebenarnya udah dikasih tahu, cuman ya saya nggak ada duit, dokter mau biayain duitnya, gitu. Karena periksa kromosom lumayan ya dok ya. Mahal berapa nih? Rata-rata 2-3 juta di Jakarta. Jadi diambil darah, diperiksa, itu lumayan. Apakah semua orang bisa menjangkau untuk pemeriksaan itu? Belum tentu. Dan satu lagi mungkin ketidakfatalannya itu. Nggak fatal kan? Ini kan tidak berbahaya gitu loh untuk si anak nggak mengancam jiwa. Ya udah inilah gini sendiri ini gitu mungkin kan. Tapi ya setelah besar, ya itu mungkin akan berpengaruh ke mental si anak. Yang sudah remaja itu tadi, yang mungkin jati dirinya krisis gitu kan, malah keganggu lagi begitu. Itu kan lumayan lumayan traumatik sih kalau menurut saya. Yang terbaru yang atlet volley itu dok. Yang tiba-tiba berubah terus badannya jadi starak-starak gitu. Tapi yang berbahagia perempuan aja, syukur. Gue naksir dari pertama. Syukur dia laki-laki. Cuman kan bayangin, itu dia setiap hari di treat sebagai perempuan, padahal jiwa dia laki-laki. Itu pasti dari segi psikologisnya dia pasti harus meminta bantuan. Tetap harus di konseling gitu ya dok? Iya, tetap harus di konseling. Ya, mungkin itu sih dok pengalaman saya dok. Iya betul. Gitu. Mungkin semoga bermanfaat. Begitu pengalaman kejadian-kejadian teraneh selama kita berpraktek. Mungkin ada banyak ya sebenarnya, cuman nggak bisa kita ceritain panjang lebar. Terima kasih banyak nih buat Dr. Fiana, sama-sama, Dr. Dila, Dr. Willy. Terima kasih, dokter. Saya sendiri Dr. Yoga. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Bye.